Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang perbandingan sistem dan inovasi pendidikan di Indonesia dengan negara maju lainnya yang beranggotakan saya Adinda Najwa Aulia dengan NIM K7125085. Saya Nadia Kamila Meka dengan NIM K7125091. Saya Razana Setarista Ramadhani dengan NIM K7125077. Saya Kirana Fitri Lestari dengan NIM K7125199. Saya Dimas Ukmanugraha dengan NIM K7125066. Pendidikan bukan hanya masalah soal sekolah dan nilai, tetapi bagaimana sebuah negara itu menyiapkan generasi masa depannya. Indonesia sudah terus berbenah melalui kurikulum dan digitalisasi. Tapi apakah kita sudah setara dengan negara-negara maju? Di sini kami akan membandingkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan di negara-negara maju. Sistem pendidikan di Indonesia saat ini terus mengalami perkembangan. Salah satunya melalui kurikulum merdeka yang menekankan kebebasan belajar dan perkembangan potensi siswa. Namun jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, terdapat beberapa perbedaan yang cukup mencolok. Di Amerika Serikat, sistem pendidikan bersifat desentralisasi. Artinya setiap negara bagian memiliki kebijakan kurikulum dan standar pendidikan masing-masing. Hal ini membuat sekolah lebih fleksibel menyesuaikan kebutuhan siswa dan perkembangan zaman. Pembelajaran di Amerika juga sangat berpusat pada siswa atau student-centered learning. Siswa didorong untuk aktif berdiskusi, melakukan proyek, eksperimen, dan presentasi. Sementara guru berperan sebagai pembimbing. Selain itu, Amerika Serikat sangat kuat dalam pengembangan STEM, literasi digital, serta kerjasama antara sekolah, universitas, dan industri. Penilaian tidak hanya bergantung pada ujian, tetapi juga portofolio dan proses belajar siswa. Dari sini Indonesia bisa belajar pentingnya fleksibilitas sistem pembelajaran aktif serta penguatan keterampilan abad ke-21. Jika dibandingkan dengan Jepang, sistem pendidikan di Indonesia memiliki perbedaan dalam hal pembentukan karakter dan disiplin. Pendidikan di Jepang tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga menanamkan nilai etika, tanggung jawab, dan kemandirian sejak dini. Siswa Jepang terbiasa membersihkan kelas sendiri, bekerja dalam kelompok, dan menghargai waktu serta aturan. Struktur pendidikan Jepang menggunakan sistem 6334, yakni 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah pertama, 3 tahun sekolah menengah atas, 4 tahun perguruan tinggi, dan standar guru yang tinggi. Guru di Jepang dihormati sebagai profesi penting dan berperan sebagai mentor kehidupan, bukan hanya pengajar. Selain itu, Jepang mengembangkan inovasi seperti digitalisasi sekolah melalui program Giga School dan pembelajaran aktif berbasis proyek. Dibandingkan dengan Indonesia, Jepang lebih konsisten dalam membentuk karakter siswa yang disiplin, mandiri, dan bertanggung jawab yang menjadi salah satu kunci keberhasilan pendidikan mereka. Sistem pendidikan di Inggris dikenal dengan kurikulum yang terstruktur dan fleksibel. Pada jenjang menengah, siswa dipersiapkan menghadapi ujian GCSE sebagai dasar penentuan jalur pendidikan selanjutnya. Setelah usia 16 tahun, siswa bebas memilih jalur akademik atau kejuruan sesuai minat dan bakatnya. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang masih cenderung menyeragamkan jalur pendidikan. Inggris juga unggul dalam pendidikan tinggi dengan universitas kelas dunia seperti Oxford dan Cambridge. Inovasi pendidikan di Inggris terlihat dari pemanfaatan teknologi pembelajaran, penguatan pendidikan kejuruan, serta sistem sekolah mandiri seperti akademis dan free schools.
Sistem ini memberi ruang inovasi yang luas bagi sekolah. Dari Inggris, Indonesia dapat belajar tentang pentingnya fleksibilitas kurikulum, kebebasan memilih jalur pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasional yang relevan dengan dunia kerja. Berbeda dengan Indonesia, sistem pendidikan di Prancis bersifat sangat terpusat dan diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan di Prancis bersifat wajib dan gratis sejak usia dini hingga menengah. Dengan kurikulum yang menekankan berpikir kritis, analitis, dan logis, penilaian dilakukan secara ketat melalui ujian nasional, namun tetap disesuaikan dengan minat dan kemampuan siswa. Prancis juga menerapkan jalur pendidikan yang jelas, mulai dari jalur akademik hingga vokasional. Inovasi pendidikan di Prancis terlihat dari kebijakan pendidikan inklusif, pemanfaatan teknologi, serta promosi pembelajaran sepanjang hayat. Dibandingkan dengan Indonesia, Prancis lebih konsisten dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa peran negara sangat penting dalam menjamin mutu pendidikan yang setara bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya, perbandingan sistem dan inovasi pendidikan di negara Indonesia dengan negara maju lainnya. Yang pertama, negara maju menekankan pengembangan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan teknologi. Selanjutnya, mereka memiliki kurikulum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada pembelajaran aktif serta berbasis proyek. Kualitas guru juga dijaga ketat dengan pelatihan intensif dan standar kualifikasi tinggi. Teknologi pembelajaran yang dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan berfokus pada proses, portofolio, kompetensi, serta bukan hanya ujian akhir saja. Yang terakhir, sistem pendidikan cenderung inklusif dan memberikan akses yang lebih merata untuk seluruh peserta didik.